Hai, para penggemar isi dompet. Hidup itu adalah pilihan. Maka, tentukanlah pilihanmu. Hidup ini akan selalu ada tantangan. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana sudut pandang kita dalam melihat sebuah tantangan? Apakah kita menganggap semua itu sebagai hambatan atau sebuah kesempatan? Apakah kita akan marah dan menyerah atau kita justru mau berjuang dan keluar menjadi pemenang? Semua itu adalah pilihan. Apapun itu pilihan kita, itulah yang akan menentukan nasib kita. Ada sebuah kisah yang bisa kita buat perenungan dan bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Begini kisahnya. Di zaman dahulu, ada seorang raja yang berkuasa, dan sang raja memerintahkan prajuritnya untuk meletakkan batu yang besar di jalan raya. Kemudian sang raja berkata, "Biarkan batu besar ini berada di tengah jalan raya." Apa sebenarnya tujuan sang raja? Ternyata sang raja hanya ingin melihat seperti apa karakter penduduknya. Sang raja hanya ingin tahu bagaimana reaksi dan apa yang akan rakyatnya lakukan saat jalan mereka terhalang oleh batu besar itu. Kemudian sang raja pun bersembunyi di semak-semak. Dan lewatlah seorang pedagang kaya raya beserta rombongannya. Dan dia adalah sahabat sang raja. Kemudian, apa responnya ketika melihat ada halangan batu besar di tengah jalan? Ternyata dia hanya melewatinya saja. Memang ia merasa terganggu, tetapi untuk menyingkirkan batu besar itu adalah membuang waktunya saja. Makanya dia pun berpikir, ya sudahlah. Sang saudagar pun bersikap cuek, tidak melakukan apa-apa dan melewatinya begitu saja. Kemudian lewatlah sekelompok penduduk, dan ketika mereka melihat bongkahan batu besar di jalan raya yang menghalangi jalan mereka, dan mereka pun mulai marah-marah. Kenapa batu sebesar ini bisa ada di tengah jalan? Mengapa raja tidak mengambil langkah, mengambil tindakan untuk membereskan jalan ini? Dan mereka pun mulai mengutuk raja. Raja pemalas, raja yang mau enak-enaknya saja, tidak memperhatikan rakyatnya. Raja kita ngapain aja? Ngurusin ini aja nggak bisa. Memang nggak becus menjadi raja. Mereka hanya mengeluh dan terus mengomentari sang raja, mengkritik sang raja, menyalahkan sang raja, tanpa melakukan apa-apa. Kemudian lewatlah seseorang, dan dia adalah seorang petani yang baru pulang dari ladangnya dengan membawa hasil panenannya. Teman-teman tahu apa yang dilakukan petani itu? Petani itu berjalan dengan memikul hasil panenannya. Kemudian setelah berada tepat di depan bongkahan batu yang besar itu, petani itu kemudian menurunkan beban yang dipikulnya. Kemudian ia mulai mencoba mendorong batu itu sendirian. Sang petani berpikir jika bongkahan batu ini menghalanginya untuk lewat, maka batu ini pun pasti akan menghalangi orang lain juga yang akan lewat. Itu yang ada di dalam benaknya. Kemudian tanpa banyak bicara, dia mencoba mendorongnya dengan sekuat tenaga. Dia berusaha dengan keras, sepenuh hati untuk terus menggeser batu itu, supaya batu itu tidak lagi menghalangi jalan raya. Memang tidak mudah, apalagi dia hanya seorang diri saja. Dia terus berusaha dan terus mencoba untuk menggeser batu itu. Dan akhirnya dia pun berhasil menggeser batu itu. Dan betapa terkejutnya petani itu. Ternyata di bawah bongkahan batu yang besar itu ada sejumlah kepingan emas. Dan di dalam kantong yang berisi kepingan emas itu, sang raja pun telah menitipkan sebuah surat yang isinya berbunyi, "Buat kamu yang sudah menemukan surat ini, saya ucapkan terima kasih karena kamu telah bersedia untuk menyingkirkan batu besarnya. Dan semua harta yang kamu temukan itu adalah menjadi milikmu sebagai imbalan atas kebaikanmu." Ternyata sang raja telah mempersiapkan hadiah yang istimewa
yang diperuntukkan kepada orang-orang yang punya kemauan, orang-orang yang punya kepedulian, dan orang yang punya kebaikan hati. Hadiah buat orang yang punya ketulusan, mau membantu dan menyingkirkan halangan, dan memudahkan jalan bagi orang lain. Walaupun mungkin itu bukan tanggung jawabnya dan bukan juga tugasnya, tetapi karena ia punya kebaikan hati, rasa peduli, maka itulah hadiah yang pantas untuk dia terima. Mungkin ini hanya sebuah cerita, tetapi ada makna yang sangat mendalam yang bisa untuk kita jadikan pembelajaran yang berharga. Bisa kita jadikan bahan perenungan bersama. Kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dan jalan seperti apa yang akan kita lewati. Mungkin juga kita akan menemui batu besar itu. Tapi pertanyaannya bukanlah kenapa batu ini harus ada dan ini salah siapa. Tapi apa yang akan kita lakukan saat kita menghadapi itu semua? Apakah kita harus bersikap cuek saja karena ini bukanlah urusan kita? Atau kita harus marah-marah dan cuma bisa komplain dengan situasi yang ada? Hanya berkeluh kesah tanpa melakukan apa-apa. Atau kita memilih seperti orang ketiga. Mungkin itu memang bukan tugas kita dan bukan tanggung jawab kita. Tapi mempunyai pemikiran apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memperbaiki kondisinya. Percayalah, di dalam setiap kesulitan tersimpan sebuah kesempatan. Akan ada sebuah anugerah di sebalik musibah. Batu besar yang kita anggap sebagai kendala yang harus kita hadapi, ternyata itu adalah sebuah anugerah yang nantinya bisa kita syukuri. Dan percayalah, akan selalu ada hadiah yang menanti untuk kamu yang berusaha dengan sepenuh hati. Semoga bermanfaat dan terima kasih.